Pernah nggak kalian dengar cerita begini? Ada seorang pria 60 plus, bangga banget bilang ke teman-temannya, saya masih seperti zaman muda. Lalu dia melakukan sesuatu yang, akhirnya malah bikin dia seminggu duduk miring di kursi. Ya, sahabat sehat. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita memang masih bisa aktif, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada penis. Dan kalau kalian nekat melakukannya, resikonya bisa bikin kalian lebih sering ketemu tukang pijat urut daripada ketemu istri di ranjang. Nah, saya, Dr. Fadia, akan membongkar satu persatu dengan bahasa yang santai tapi tetap berbobot, supaya kalian paham dan gak terjebak mitos atau tips aneh dari grup WhatsApp bapak-bapak. Baik, sahabat sehat, kita mulai dari kesalahan pertama yang sering banget dilakukan, bahkan tanpa sadar, yaitu membengkokkan atau memaksa penis dalam posisi ekstrim. Saya tahu, di usia 60 plus, banyak pria yang semangatnya luar biasa. Apalagi kalau ingin membuktikan ke pasangan. Lihat nih, aku masih jago. Masalahnya, tubuh kita, termasuk penis, punya batas kemampuan yang berbeda dibanding waktu umur 20 atau 30 tahun dulu. Kalau di usia muda, jaringan ereksi masih elastis seperti karet baru. Di usia lanjut, elastisitas itu berkurang karena perubahan struktur kolagen, suplai darah yang tidak seoptimal dulu, dan adanya mikroinjuri yang mungkin pernah dialami bertahun-tahun sebelumnya. Jadi, kalau di usia muda kalian bisa mencoba posisi akrobatik ala film romantis, di usia 60 plus, risiko terjadinya cedera meningkat drastis. Cedera yang paling ditakuti adalah yang disebut penile fracture atau penis patah. Nah, sebenarnya penis itu tidak punya tulang. Jadi, istilah patah ini bukan karena tulang yang retak, melainkan karena robeknya lapisan kuat yang membungkus jaringan ereksi. Namanya tunika albuginea. Kalau lapisan ini robek saat ereksi penuh, darah akan keluar dari jaringan spons, menyebabkan pembengkakan besar, memar ungu kehitaman, dan nyeri yang luar biasa. Ciri-cirinya biasanya seperti ini. Ada bunyi plok atau krek saat kejadian, ereksi langsung mengendor, muncul nyeri sangat tajam, penis membengkak, dan warnanya cepat berubah jadi dak gelap. Dan percayalah, itu bukan hal yang mau kalian alami di malam romantis bersama pasangan. Saya pernah punya pasien, usianya 62 tahun. Dia datang sambil jalan pelan, mukanya pucat. Saya tanya, "Pak, ada apa?" Dia jawab lirih, "Dok, ini cuma gara-gara mau coba gaya yang saya lihat di internet." Akhirnya, malam yang awalnya direncanakan penuh cinta, malah pindah ke UGD ditemani istri yang lebih banyak geleng-geleng kepala daripada sedih. Jadi, pesan saya, kalau mau mencoba posisi baru, pastikan tidak ada tekanan berlebih pada batang penis, apalagi membengkokkannya ke arah yang berlawanan dari ereksi. Ingat, ini bukan tongkat bambu yang bisa dilenturkan, tapi jaringan hidup yang kalau rusak butuh operasi untuk memperbaikinya. Dan jangan sampai momen mesra kalian berakhir dengan cerita ke cucu, "Kakek dulu pernah masuk rumah sakit gara-gara akrobat di ranjang." Nah, kesalahan kedua yang saya temui cukup sering, terutama di kalangan bapak-bapak usia 60 plus, adalah menggunakan pelumas yang aneh-aneh. Saya mengerti, kadang ide kreatif itu muncul tiba-tiba. Ada yang bilang, daripada beli pelumas mahal, pakai saja yang ada di rumah. Tapi tolong ya, pelumas itu tidak semua aman untuk area sensitif seperti penis. Saya sudah dengar kisah tragis dari pasien yang pakai minyak kayu putih, balsem, minyak goreng bekas, bahkan sabun cuci piring. Hasilnya, bukannya hangat romantis, malah jadi panas membara. Literally, kulit penis bisa mengalami iritasi, kemerahan, bengkak, bahkan melepuh kalau terkena bahan kimia yang keras. Kenapa ini berbahaya? Karena pH dan kandungan kimia di banyak bahan rumah tangga tidak cocok untuk kulit sensitif.
Bahan seperti balsam atau minyak kayu putih mengandung mentol dan kamper, yang pada kulit tipis bisa menimbulkan chemical burn. Minyak goreng bekas, selain baunya bikin ilfeel, di dalamnya ada sisa oksidasi dan mikroorganisme yang bisa memicu infeksi. Sabun cuci piring atau deterjen, itu pH-nya sangat basah, bisa merusak lapisan pelindung kulit dan menyebabkan luka. Saya pernah tangani pasien, umurnya 64 tahun, datang sambil menunduk, membawa kantong es di celana. Katanya, "Dok, saya kira minyak kayu putih bikin hangat dan tahan lama, tapi ternyata, aduh, panas sekali sampai nggak kuat." Ya jelas panas, Pak. Itu bukan warming lubrikan, tapi burning lubrikan. Kalau memang butuh pelumas, pilihlah yang water-based atau berbasis air, atau silicone-based yang memang diformulasikan untuk area genital. Pelumas berbahan dasar air lebih mudah dibersihkan dan aman untuk kebanyakan orang. Pelumas silikon memang lebih licin dan tahan lama, cocok kalau aktivitasnya agak panjang. Dan jangan lupa, di usia 60 plus, produksi pelumas alami pada pasangan wanita biasanya menurun karena perubahan hormon. Artinya, pelumas eksternal seringkali sangat membantu agar hubungan tetap nyaman, mencegah gesekan berlebihan, dan mengurangi resiko luka pada kedua belah pihak. Jadi, kalau mau aman, ikuti saja produk yang memang dibuat untuk itu. Jangan sampai demi inovasi di ranjang, malah dapat inovasi di ruang gawat darurat. 3. Jangan berlebihan menggunakan alat pemompa penis. Sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga yang lumayan sering saya temui pada pria usia 60 plus, yaitu terlalu bersemangat memakai alat pemompa penis, atau yang bahasa kerennya penis pump. Saya tahu banyak bapak-bapak yang semangat mencoba teknologi ini karena lihat iklannya luar biasa meyakinkan. Katanya bisa bikin lebih besar, lebih kuat, dan tahan lama. Masalahnya, iklan kadang tidak menceritakan bagian behind the scene-nya. Kalau dipakai sembarangan atau berlebihan, malah bisa bikin masalah serius. Prinsip kerja penis pump sebenarnya sederhana. Alat ini menciptakan tekanan negatif atau vakum di sekitar penis, sehingga darah lebih banyak mengalir masuk ke jaringan ereksi. Hasilnya, penis mengeras dan bisa bertahan lebih lama. Kalau digunakan dengan benar dan sesuai instruksi, ini bisa membantu beberapa pria yang mengalami disfungsi ereksi. Tapi, kalau pemakaiannya terlalu sering, terlalu lama, atau tekanannya terlalu tinggi, resikonya mengintai. Memar dan bengkak, karena pembuluh darah kecil di dalam penis bisa pecah akibat tekanan berlebihan. Nyeri hebat, bukan sensasi nikmat yang Bapak bayangkan, tapi rasa sakit yang bikin aktivitas terhenti mendadak. Kerusakan jaringan. Penggunaan yang salah bisa menyebabkan trauma jangka panjang pada jaringan ereksi yang justru memperburuk kemampuan ereksi di masa depan. Bahkan pada kasus ekstrim bisa menyebabkan luka buka atau pendarahan di bawah kulit. Saya pernah menangani seorang pasien usia 62 tahun. Dia pakai penis pump setiap hari selama hampir 30 menit karena ingin hasil cepat dan permanen. Akhirnya, dia datang ke klinik sambil bilang, "Dok, ini kok warna jadi ungu semua ya?" "Ya jelas, Pak. Itu bukan tanda power upgrade, tapi tanda pembuluh darah protes keras." Tips dari saya, gunakan penis pump maksimal 15-20 menit, jangan lebih. Jangan lebih dari 1 kali sehari. Pastikan tekanan diatur sesuai panduan pabrik. Jangan mentokkan jarum tekanan demi hasil instan. Dan selalu perhatikan kalau ada rasa sakit atau memar. Hentikan segera. Ingat, tujuan kita itu kesehatan jangka panjang, bukan memperbesar hari ini, menyesal besok. Di usia 60 plus, jaringan penis lebih sensitif dan lebih rentan cedera. Jadi, hati-hati dan bijaklah. Jangan sampai alat bantu jadi alat penghancur. 4. Jangan mengabaikan rasa sakit. Sekarang,
poin yang menurut saya paling sering disepelekan sama pria usia 60 plus, yaitu mengabaikan rasa sakit. Banyak bapak-bapak yang punya prinsip, sakit dikit mah wajar, tanda lagi kerja keras. Tunggu dulu Pak. Di dunia kesehatan, sakit itu bahasa tubuh. Itu alarm yang tubuh kirim supaya kita berhenti atau memperbaiki cara kita beraktivitas. Di usia 60 plus, kondisi pembuluh darah, saraf dan jaringan ereksi tidak sekuat waktu masih muda. Kalau ada rasa nyeri di penis saat ereksi, penetrasi atau setelah aktivitas, itu bukan sinyal untuk tahan saja, tapi tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa penyebab nyeri yang sering saya temui, iritasi kulit karena gesekan berlebihan atau pelumas yang tidak cocok, peradangan di saluran kencing atau prostat, cedera jaringan ereksi akibat posisi ekstrim atau tekanan berlebihan. Ini nyambung sama poin kita sebelumnya soal membengkokkan penis atau penis pump. Saya pernah punya pasien, usia 64 tahun yang mengeluh nyeri setiap kali berhubungan. Tapi dia bertahan berbulan-bulan karena katanya malu cerita dan takut nanti dilarang main. Begitu dicek, ternyata ada luka kecil di jaringan dalam yang kalau ditangani dari awal bisa sembuh total. Tapi karena dia menunda, malah butuh perawatan lebih lama dan istirahat total dari aktivitasnya. Jadi Pak, menunda itu bukan cuma bikin nyeri makin parah, tapi juga bikin jadwal main ikut libur panjang. Tips saya, kalau ada nyeri lebih dari 24 jam atau nyeri yang muncul setiap kali ereksi, segera periksakan. Jangan pakai obat penghilang nyeri sembarangan tanpa tahu penyebabnya. Perhatikan tanda lain seperti bengkak, memar, perubahan warna atau keluar cairan yang tidak normal. Ingat, rasa sakit itu bukan musuh yang harus dilawan habis-habisan, tapi teman yang mengingatkan kita untuk menjaga tubuh. Kalau diabaikan, bisa-bisa tubuhnya ngambek dan malah menghentikan semua aktivitas yang kita suka. 5. Jangan mengonsumsi obat sembarangan untuk ereksi. Sekarang poin terakhir, tapi ini termasuk yang paling serius. Jangan sekali-kali minum obat ereksi sembarangan tanpa pengawasan dokter. Saya tahu, banyak pria usia 60 plus yang kalau merasa mesin agak seret, langsung mencari solusi cepat. Sayangnya, solusi cepat yang asal-asalan justru bisa bikin mesin itu mogok total. Kenapa berbahaya? Karena obat-obatan seperti sildenafil, tadalafil, dan sejenisnya itu bekerja dengan mempengaruhi pembuluh darah dan aliran darah. Kalau Bapak punya riwayat penyakit jantung, tekanan darah rendah atau tinggi, atau gangguan hati dan ginjal, efeknya bisa fatal. Bahkan, ada yang sampai pingsan mendadak di kamar, dan bukannya gara-gara kelelahan, tapi karena tekanan darah drop drastis akibat interaksi obat. Yang lebih bahaya lagi, banyak obat kuat ilegal di pasaran dicampur bahan kimia yang dosisnya tidak jelas. Kemasan boleh keren, ada logo macan, gajah, bahkan superhero, tapi isinya bisa bikin jantung Bapak kerja lembur tanpa gaji. Ada kasus pasien saya yang habis minum obat herbal kuat dari teman, malah jantungnya berdebar sampai kayak dangdut koplo, dan bukannya karena seneng, tapi karena ritme jantungnya kacau. Prinsipnya begini. Konsultasi dulu ke dokter sebelum minum obat apapun untuk ereksi. Pastikan obat tersebut legal, terdaftar di BPOM, dan dosisnya jelas. Jangan percaya 100% pada testimoni internet atau grup WhatsApp. Kadang yang tulis testimoni itu justru penjualnya sendiri. Kalau mau aman, mulailah dari perbaikan gaya hidup, latihan fisik, pola makan, dan manajemen stres. Obat itu pilihan terakhir, bukan jalan pintas setiap kali mesin terasa lemot. Ingat, Bapak maunya main berkali-kali di usia lanjut, bukannya malah dapat bonus opname di rumah sakit. Jadi bapak-bapak, dari tadi kita sudah bahas 5 hal yang pantang dilakukan pada penis di usia 60+. Kenapa saya tekankan ini?
Karena di usia emas ini, kualitas hidup itu bukan cuma soal panjang umur, tapi juga nyaman, sehat, dan tetap percaya diri di ranjang. Ingat ya, 1. Jangan membengkokkan atau memaksa posisi ekstrim. 2. Jangan pakai pelumas aneh-aneh. 3. Jangan berlebihan pakai alat pemompa. 4. Jangan abaikan rasa sakit. Dan yang paling penting, jangan minum obat ereksi sembarangan. Bapak-bapak itu ibarat mobil klasik. Kalau dirawat dengan benar, malah bisa tampil gagah dan performa tetap oke, meski sudah berumur. Tapi kalau dipakai asal-asalan, wah, yang ada malah masuk bengkel terus. Dan bengkel untuk urusan ini biasanya mahal, belum lagi kalau harus dirawat inap. Itu bukan liburan, Pak. Pesan saya sederhana. Dengarkan tubuh Bapak. Lakukan olahraga ringan tapi rutin, khususnya untuk otot panggul. Jaga pola makan, kurangi gula dan lemak jahat. Periksa kesehatan secara berkala, terutama tekanan darah dan gula darah. Dan tentu saja, rawat organ vital dengan kasih sayang. Karena dia sudah setia menemani Bapak puluhan tahun. Kalau Bapak setuju dengan prinsip ini, yuk mulai rawat diri dari sekarang. Kalau mau lebih banyak tips dari saya, klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman seangkatan Bapak. Siapa tahu dengan berbagi video ini, Bapak bisa jadi pahlawan di grup arisan atau pengajian. Pahlawan kesehatan maksudnya, bukan pahlawan kesiangan. Sampai ketemu di video berikutnya, saya Dokter Saja pamit, jaga kesehatan, jaga semangat, dan ingat, usia boleh 60+, tapi performa dan percaya diri tetap bisa juara.